Salam semuanya, perkenalkan nama saya Nabela, saya dari kelas 11A jurusan akuntansi. Jadi di sini saya akan presentasikan atau menjelaskan tugas agama dari bab 1 sampai bab 5. Kita akan mulai dari bab 1, materinya itu tentang keluarga sebagai komunitas yang paling mendasar. Jadi, apakah Anda menyadari bahwa keluarga yang Anda memiliki suatu saat ini adalah anugerah Allah? Apakah Anda menyadari bahwa keluarga adalah harta yang paling berharga di dunia? Waktu bersama keluarga adalah waktu yang mahal, yang tidak dapat membelikan oleh uang. Keluarga memberi harta kepercayaan dari Anda sebagai anak dan belajar berjalan, berlari, dan melompat dari keluarga. Uang atau kekayaan akan habis, tetapi cinta dalam keluarga akan bertambah. Cinta kasih dalam keluarga dalam berhasil jiwa mencerahkan hidup Anda akan mendapatkan sebagai sejati keluarga. Kita akan lanjut masuk ke pengertian. Pengertiannya adalah keluarga dalam pandangan iman Kristen memiliki kehidupan yang peduli kasih dan setiap takut akan Tuhan. Keluarga Kristen adalah keluarga yang meneladani kehidupan Tuhan Yesus dengan diselamati, kasih takut akan Tuhan, dan meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Keluarga menghadirkan suasana Kristen yang sejati dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Rasul Paulus menyebutkan bahwa keluarga Kristen harus menyadari takut sebagai keluarga bertanggung jawab menjadi seluruh ajaran Tuhan Yesus sebagai acuan hidup. Keluarga Kristen berdasarkan pemahaman ini pengertian keluarga Kristen adalah persekutuan hidup antara ayah atau ibu dan anak-anak yang telah kepercayaan dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi serta meneladani hidup dan ajaran yang mendalami kehidupan sehari-hari. Kita akan masuk bentuk dalam keluarga. Keluarga adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak. Inilah yang disebut dengan keluarga. Inti keluarga pertama di dunia ini diberikan oleh Allah sendiri, yakni keluarga di dalam kitab Kejadian 1 ayat 27 sampai 29 berkata, Adam sebagai suami Hawa segaligus ayah dari Kain dan Habel, Hawa sebagai istri dan segaligus ada juga yang disebut keluarga besar, yaitu persekutuan hidup antara ayah, ibu, anak-anak, kakek, nenek, paman, bibi, dan lain-lainnya. Persekutuan hidup antara paman, hubungan keluarga, keberagamaan ayah maupun keluarga, keberabatan ibu, dan ada bentuk keluarga dalam masyarakat, yaitu keluarga batin dan keluarga besar. Kita akan masuk dalam fungsi keberagaman Kristen, menyatakan bahwa keluarga bukan hanya terbatas sebagai penerus keturunan dalam pendidikan. Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan utama. Setiap anggota keluarga dibutuhkan dan saling membentuk dengan melihat unsur-unsur yang didapatkan dalam pengertian keluarga. Keluarga memiliki fungsi sebagai berikut. Fungsi pertama adalah fungsi pendidikan. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama anak. Keluarga merupakan pendidikan kondiarti pergaulan antara orang tua dan anak-anak yang meliputi rasa cinta, kasih, ketenangan, dan kedamaian. Ayah ibu yang wajar dalam keluarga, segala sikap dan tingkah laku orang tua sehingga bertanggung jawab terhadap perkembangan anak.
Sekarang kita masuk bab 2, peran Allah dalam kehidupan keluarga. Allah dan keluarga. Keluarga hadir dan dunia sebagai inisiatif Allah. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri aja, akan menjadi penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian 2 ayat 18. Selanjutnya Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Allah adalah penegas pertama dan utama dalam membentuk keluarga dengan menyadari bahwa Allah sebagai penegas pertama dan utama. Tiap keluarga Kristen harus melibatkan Allah dalam seluruh aspek kehidupan keluarganya. Allah harus menjadi dasar pertama keluarga. Hal ini harus dipahami dengan benar oleh orang Kristen yang kita akan masuk pentingnya peran Allah dalam keluarga. Tingginya angka perceraian pada masa kini adalah hal yang sangat memperhatikan. Banyak keluarga hancur karena masing-masing pasangan gagal terselesaikan dengan baik. Menjadi penyebab banyaknya kehancuran ini istri yang memutuskan untuk bercerai. Kompleksnya masalah keluarga pada masa kini seperti perselingkuhan, keluarga yang tidak memiliki anak dan lainnya, membuat banyak pasangan mencari jalannya sendiri. Korban terbesar adalah anak-anak. Banyak anak dan remaja terjerumus dalam Kristen hancur. Mereka tidak mendapatkan keteladanan yang baik, dan mereka pun kehilangan figur seorang ibu yang lembut dan penuh kasih. Selanjutnya kita akan masuk bab 3, peran orang tua terhadap anak. Orang tua adalah mandaritis atau urusan Tuhan yang diberikan kewajiban dan tanggung jawab atas kehidupan seorang anak. Orang tua menjadi wakil Tuhan bumi bagi seorang anak. Pada bagian ini kita akan melihat mendapat dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh orang tua terhadap anaknya. Kita akan masuk penjelasannya. Ayat Alkitab terdapat dalam Ulangan 6 ayat 4-9. Teks ini merupakan ketetapan peraturan yang dikerjakan Musa kepada orang Israel dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir. Ada beberapa ketetapan yang ditetapkan Musa. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan ketakutan merupakan sikap yang dilakukan dengan utuh dan sungguh-sungguh. Tuhan menuntut umat Israel memiliki integritas. Dari artinya ada kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Mengasihi Tuhan tidak hanya memperkatakan kebenaran dan kasih, tetapi juga melakukan kasih kepada sesama. Dengan kata lain, mengasihi Tuhan bukan hanya secara fiktual antara manusia dan Tuhan, melainkan juga secara horizontal antara manusia. Kita akan masuk bab 4 tentang peran seorang anak dalam keluarga Kristen. Panggilan seorang anak terhadap orang tuanya dalam sebuah keluarga Kristen terangkum secara singkat dan perintah Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Terdapat dalam Keluaran 20 ayat 12. Penjelasan dalam ayat Alkitab Keluaran 20 ayat 12.
Istilah bahasa Ibrani untuk menghormati adalah hat, yang artinya mengakui, kewibawaan atau menghargai. Setinggi-tingginya anak harus menghormati orang tuanya terlepas dari kekurangan dan kelemahan mereka. Penghormatan ini merupakan bentuk kasih yang nyata kepada orang tua, bukan ketakutan. Perintah ini mencakup semua tidak baik, dukungan secara materi, hormat, dan ketaatan. Perintah ini singkat penting sehingga Allah menyerahkan janji yang mengandung janji. Hal ini menunjukkan perhatian dan keseriusan Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk bab 5, yaitu tentang keluarga Kristen yang bertumbuh dan berbuah. Keluarga yang bertumbuh berkaitan dengan masalah perbuahan. Tidak ada pertumbuhan yang tidak mengalami pertumbuhan. Hal terbesar kita tidak dapat lihat. Buah yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti timbul, hidup. Tanaman dikatakan bertumbuh bila ia menampakkan perubahan semakin besar. Aspek-aspek yang harus terus bertumbuh dalam keluarga Kristen. Kita perlu memperhatikan penting dan strategisnya peranan keluarga Kristen dalam pertumbuhan anggota-anggota keluarganya. Dengan demikian, aspek-aspek yang harus terus bertumbuh dalam kehidupan sebuah keluarga Kristen, yaitu 1. Kasih di antara suami istri kepada anak. Kasih di antara orang terhadap anak harus terus mengingat. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Apakah kasih itu? Kasih mencakup komitmen, perhatian, perlindungan, pemeliharaan, pertanggungjawaban, dan kesetiaan. Kasih itu harus diungkapkan dalam pertumbuhan nyata, saling berkomunikasi dan berrelasi. Kasih itu juga dikualifikasikan ketika menghadapi masalah, memikul tugas dan tanggung jawab hidup. Ketiadaan kasih dan antara orang tua terhadap dirasakan oleh anak. Akibat selanjutnya adalah mengganggu pertumbuhan watak mereka, sehingga kasih itu diterjemahkan dalam bahasa sehari-hari dengan kehangatan. Keluarga yang berbuah adalah pertumbuhan tanpa buah tidak guna. Demikianlah Allah menghendaki agar manusia menghasilkan buah yang dikehendaki Allah dihasilkan oleh manusia adalah melakukan kehendaknya, sehingga manusia menjadi kesaksian bagi semua di dunia ini yang menerimakan kasih Allah. Sekian dari presentasi saja, mungkin itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.